Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan seleksi dengan control statement dalam bahasa pemrograman Java. Sebelum saya ke inti penjelasannya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu seleksi dengan control statement. Jadi seleksi dengan control statement adalah struktur kode yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Oke, langsung saja ke penjelasan program yang pertama, yaitu program yang menggunakan seleksi percabangan if. Nah, di baris yang pertama ini ada package bernama package tugas 3 std. Baris ini mendeklarasikan sebuah package yang bernama tugas 3 std. Package digunakan untuk mengorganisir kode menjadi kelompok-kelompok logis. Oke, di baris berikutnya ada import java util java.util.scanner titik koma. Baris ini mengimpor kelas scanner yang ini dari package java util ini. Kelas scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna selama program dijalankan. Oke, di baris berikutnya ada public class tugas 3 std. Baris ini mendefinisikan kelas public bernama tugas 3 std. Ini adalah kelas utama program, di mana logika program ditulis. Oke, di baris berikutnya, di baris ke-6, ada public static void main string args. Baris ini mendefinisikan metode main, yang merupakan titik masuk program. Saat saya menjalankan program, metode ini dieksekusi terlebih dahulu. Kata kunci public membuatnya dapat diakses dari luar kelas. Static berarti metode milik kelas itu sendiri, bukan objek apapun dari kelas. Void menunjukkan bahwa metode tidak mengembalikan nilai apapun. Dan main adalah nama metode berdasarkan konvensi. Parameter string args yang ini digunakan untuk menangani argumen baris perintah jika diperlukan. Oke, di baris berikutnya ada integer n. Baris ini mendeklarasikan variabel integer bernama n. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai input numerik dari pengguna. Oke, ke baris yang berikutnya ada string x. Baris ini mendeklarasikan variabel string bernama x. Variabel ini digunakan untuk menyimpan huruf atau teks. Ini akan digunakan untuk menyimpan hasil, baik lulus atau gagal, berdasarkan dari input pengguna. Di baris berikutnya ada scanner scan sama dengan new scanner dalam kurung system.in titik koma. Baris ini membuat objek scanner baru bernama scan dan menginisiasinya untuk membaca input dari aliran input standar system.in. Objek ini akan digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna. Oke, di baris berikutnya ada system.out.println dalam kurung input nilai titik koma. Baris ini mencetak pesan input nilai ke konsol menggunakan metode system.out.println. Ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Oke, di baris yang berikutnya ada n sama dengan scan.nextIn kurung kurawal titik koma. Baris ini membaca nilai integer dari sini yang dimasukkan pengguna menggunakan metode scan.nextIn dan menyimpan dalam variabel n yang ini. Oke, di baris berikutnya ada x sama dengan dalam kurung n lebih besar sama dengan 4, tanda tanya lulus, titik 2 gagal, titik koma. Baris ini adalah operator ternary kondisional atau cara singkat untuk menulis pernyataan if. Ini memeriksa apakah n lebih besar atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Jika nilai x di bawah 60, maka dinyatakan gagal. Oke, di baris berikutnya ada system.out.println dalam kurung x titik koma. Baris ini mencetak nilai variabel x ke konsol menggunakan system.out.println. Ini akan menampilkan hasil lulus atau gagal berdasarkan input pengguna. Oke, langsung saja kita coba
running saja filenya, kita klik kanan terus kita ke run file. Nah, di sini ada input nilai. Pertama kita masukkan, kita input nilainya dulu, misalnya nilai saya 80 lah. Kita taruh 80. Oke, kita enter. Nah, hasilnya akan lulus sesuai yang di sini. Jika kita inputkan nilai di atas 60 atau di atas 60, maka dia akan menampilkan nilai lulus. Menampilkan tampilan lulus. Dan jika kita ulang dulu. Jika kita tampilkan nilai di bawah 60, misalnya 59. Oke. Maka dia akan memunculkan tampilan gagal. Oke, mungkin untuk di program yang pertama itu dia penjelasannya. Langsung saja kita ke program yang kedua. Di program kedua itu menggunakan seleksi percabangan if else. Di baris yang pertama itu ada package yang ini. Ini saya sudah jelaskan di program 1 juga, sama saja, cuma berbeda saja bagian ininya. Yang ini juga sudah jelaskan di program 1. Dan yang ini juga saya sudah jelaskan, apalagi yang ini. Oke, langsung saja kita ke baris yang kelima, yaitu ada integer a, b, titik koma. Baris ini mendeklarasikan dua variabel yang bernama integer a dan integer b. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan angka-angka yang akan diinput oleh pengguna. Oke, langsung ke baris yang berikutnya, baris ke-7 ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in titik koma. Baris ini menciptakan objek baru dari kelas scanner dan menamakannya input. Objek ini akan digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol atau terminal. Parameter system.in menunjukkan bahwa objek scanner akan membaca input dari aliran input standar. Oke, di baris yang berikutnya, baris ke-9 ada system.out_print dalam kurung input angka 1. Baris ini menampilkan pesan input angka 1 ke konsol atau terminal yang digunakan untuk meminta pengguna memasukkan angka pertama. Metode print dengan akhiran huruf T hanya menampilkan pesan ke konsol tanpa menambahkan baris baru di akhir. Di baris yang berikutnya ada A sama dengan input.nextIn dalam kurung kurawal titik koma. Baris ini menggunakan objek input untuk membaca bilangan bulat integer yang diketikkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel A. Metode nextIn dari objek scanner membaca input berikutnya dari pengguna sebagai integer dan mengembalikan nilainya. Oke, di baris berikutnya ada system.out_print dalam kurung string input angka 2 tutup kurung titik koma. Baris ini mirip dengan baris yang ini, tetapi menyimpan angka kedua yang dimasukkan pengguna ke dalam variabel B yang ini. Di baris berikutnya ada B sama dengan input nextIn dalam kurung kurawal titik koma. Baris ini berfungsi untuk menyimpan angka kedua ke dalam variabel B. Oke, di baris 16 ada if dalam kurung A lebih besar daripada B, kurung kurawal system.out.println dalam kurung A titik koma. Di baris ke-18 nya itu ada else dalam kurung kurawal system.out.println dalam kurung B titik koma. Baris ini menggunakan pernyataan if untuk memeriksa angka mana yang lebih besar, angka A atau B. Jika kondisi A lebih besar daripada B, maka yang akan ditampilkan kondisi blok kode dari system.out.println A. Jika kondisi yang dimasukkan di sini salah, maka dia akan masuk ke tampilan ini system.out.println B. Oke, langsung saja kita running programnya. Kita klik kanan di programnya, kita klik run file. Nah, di sini akan muncul tampilan input angka 1. Kita masukkan angka satunya 10, enter. Nah, disuruh masukkan lagi input angka 2. Kita masukkan misalnya 20, enter. Oke, angka terbesar adalah, jadi program yang kedua ini akan membandingkan angka yang akan kita inputkan. Oke, sampai di sini saja mungkin penjelasan dari program yang kedua menggunakan seleksi percabangan if else.